Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Purbaningrum dengan NIM 205231081, Prodi Perbankan Syariah 2C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan melakukan storytelling mengenai Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan dosen pengampu Bapak Zainal Anwar. Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah kesepakatan antara Sultan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan pihak VOC. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti ini diambil dari tempat ditandatanganinya perjanjian, yaitu di Desa Giyanti yang sekarang berada di Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada awalnya, perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik. Namun, ketika Keraton Kartosuro berpindah ke Surakarta, konflik dari Geger Pecinan belum selesai. Mangkubumi yang saat itu mendapatkan hadiah dari Pakubuwono II berupa tanah karena berhasil membantu meredam konflik, mendapat kecemburuan dari seorang pangeran, yang kemudian pangeran tersebut mengadukan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Batavia Baron van Imhoff, yang mengakibatkan tanah yang diberikan Pakubuwono II ke Mangkubumi tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, Mangkubumi pergi ke Jawa Utara untuk melakukan perundingan dengan Gubernur Jenderal Nicholas Harting. Perundingan ini membahas mengenai pembagian wilayah kekuasaan yang dilakukan secara tertutup. Pada tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi dan VOC sepakat bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, yang kemudian hasil tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III. Tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyepakati hasil perundingan Mangkubumi dengan Gubernur Jenderal Jawa Utara, yang kemudian hasil tersebut disampaikan ke Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel, dan dari sinilah tercetus Perjanjian Giyanti. Isi dari Perjanjian Giyanti yaitu pemecahan Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I, sedangkan Surakarta untuk Pakubuwono III. Dari perjanjian ini menjadi awal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau bisa disebut dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalaga Sayidin Panatagama Haifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian, yaitu pada tanggal 13 Februari 1755. Selang beberapa hari, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian-bagian aspek seperti atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan ke Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua ada bahasa,
Jogja meneruskan dialek yang disebut sebagai bahasa Bagongan. Kemudian tari, bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak. Yogyakarta cukup sampai ke dada, hingga sampai menggunakan penutup kepala yang disebut blangkon. Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang, sedangkan di Surakarta cukup dengan krepes atau datar. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas Perjanjian Giyanti, namun mengalami proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain mengalami proses yang panjang. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang mengalami tumpang tindih. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Masaid atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan keturunan Pakubuwono turut menuntut haknya sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC yang kemudian pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jaya Miseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu dari Perjanjian Giyanti 1755 dan proses terbelahnya Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.